Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang budaya organisasi ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, di sini ada beberapa manfaat pembelajaran untuk sesi ini ya. Ada yang memahami budaya organisasi, menjelaskan tingkat budaya organisasi, memahami fungsi budaya organisasi, mengurai karakteristik budaya organisasi, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi dan indikator budaya organisasi. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pendahuluan ya. Jadi untuk budaya organisasi sebenarnya itu yang mungkin kita pikirkan ya. Jadi apa yang ada di pikiran Anda ya. Begitu mendengar budaya organisasi ya. Kebanyakan orang yang masih asing dengan istilah ini membayangkan tentang budaya suatu bangsa ya. Namun budaya organisasi itu masih asing karena kurang begitu dikenal sebagai salah satu aspek dari manajemen sumber daya manusia yang mampu memberikan banyak manfaat bagi kehidupan organisasi bisnis. Padahal apabila mampu diterapkan secara baik dan konsisten, budaya organisasi mampu membentuk organisasi secara baik, terutama pada era saat ini di mana organisasi bisnis diharapkan selalu dapat berubah secara cepat ya. Jadi di sini ada pendapat menurut ini Michael Marquardt ya, ini 2011 ada paradigma lama dan paradigma baru tentang budaya organisasi ya. Yang pertama paradigma lama, orientasi tujuan jangka panjang, sementara paradigma baru fokus pada visi perusahaan dan individu. Nah, di sini juga ada paradigma lama, budaya yang kaku, terus untuk paradigma baru, budayanya fleksibel. Nah, terus di sini yang ketiga ada orientasi pada produk, orientasi pada pasar ya kalau untuk paradigma baru. Terus fokus pada internal perusahaan, kalau untuk paradigma baru itu fokus pada lingkungan eksternal ya. Terus ada wawasan regional, wawasan global. Nah, di sini ada wawasan regional dan ada wawasan global. Selanjutnya pengarahan manajemen untuk paradigma baru, pemberdayaan karyawan ya. Selanjutnya di sini ada bias produk, ada bias risiko ya. Yang selanjutnya ada fokus pada analisis. Untuk paradigma baru itu fokus pada kreativitas, analisis dan intuisi ya. Selanjutnya di sini ada fokus pada persaingan. Untuk paradigma baru kerjasama ya. Nah, jadi perubahan paradigma ini mampu memberikan banyak sekali perubahan pada pengelolaan organisasi. Misalnya pada batas organisasi dengan lingkungan cenderung menjadi kabur, model organisasi menjadi lebih kecil karena adanya efisiensi. Di samping itu juga antara visi pada suatu organisasi menjadi mencair dan sangat memungkinkan adanya kolaborasi sehingga mampu bertahan pada kondisi hipertitis seperti saat ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk di definisi budaya organisasi ya. Di sini ada beberapa pendapat yang saya ambil. Di sini yang pertama ada menurut Greg Ostede dalam Wibowo 2010 menyatakan bahwa budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respon individu pada lingkungannya. Sedangkan ada menurut Edgar ini dalam Wibowo 2010 yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah sebagai filosofi yang mendasari kebijakan organisasi, aturan main untuk bergaul, perasaan atau iklim yang dibawa oleh persiapan fisik dan organisasi ya. Di sini ada beberapa pendapat yang nanti teman-teman bisa baca sebagian ya. Di sini ada Mangkunegara 2019 yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan internal ya. Ada Rifaida Mulyadi 2012 menyatakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kerangka kerja yang menjadi pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan dan mengarahkan
tindakan mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, saya bacakan saja sebagiannya. Jadi di sini juga ada menurut Robbins ya dalam Sulaksono 2015 pendapat bahwa budaya organisasi mengacu ke sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi lainnya. Jadi untuk menurut Sulaksono ini ya bagaimana sebenarnya organisasi itu memiliki budaya ya yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Ya. Nah, di sini ada menurut Syahruni ini 2018 mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, kemudian dikembalikan dan diwariskan guna mengatasi masalah-masalah adaptasi. Jadi kalau menurut Syahruni ini bagaimana sebenarnya masalah adaptasi ya, khususnya karyawan baru ya atau orang baru yang baru masuk di organisasi tersebut. Ya. Bagaimana bisa beradaptasi dengan budaya organisasi ya. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Makna dari kesimpulan budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai yang dijalankan oleh seluruh anggota organisasi dalam melakukan pekerjaan. Merasakan terhadap masalah-masalah terkait sehingga akan menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut. Budaya organisasi ini harus dipahami dengan baik oleh setiap anggota organisasi sehingga budaya organisasi tersebut dapat sejalan dengan tujuan organisasi. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi. Dan dapat dianggap sebagai ciri khas yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Jadi tadi beberapa definisi para ahli ya yang saya ambil. Selanjutnya ada tingkatan budaya organisasi. Nah di sini ini menurut Shen dalam Pambudu ya 2012. Di sini yang pertama tingkatan yang pertama itu adalah artefak. Ya. Nah, tingkatan pertama budaya organisasi yang tampak atau visible atau permukaan. Ya. Biasanya ini artefak ini yang tampak ya atau di permukaan. Motif pada perubahan ubah-ubah motif bagi seorang sering kali mengalami perubahan. Ya. Kali mengalami perubahan. Misalnya tingkatan ini biasa kita lihat ya, misalnya yang dilihat, didengar atau dirasakan ketika seorang memasuki suatu organisasi dengan budaya yang kurang dikenal. Ya. Seperti misalnya produk, sejarah, arsitektur, bahasa, teknologi, mitos, cerita, ritual atau cara berpakaian. Ya. Itu yang nampak. Ya. Selanjutnya ada yang kedua nilai-nilai. Tingkatan kedua budaya organisasi yang tidak tampak, ya, yaitu nilai-nilai yang diekspresikan oleh atasan dan rekan-rekan kerja seperti tingkat atau level budaya. Ini dapat dilihat setiap penentuan tujuan organisasi dan cara-cara menyelesaikan sehubungan dengan permasalahan internal dan eksternal dalam perusahaan. Ya, jadi untuk nilai-nilai ini atau tingkatan budaya yang kedua ini biasanya tidak tampak ya. Jadi misalnya bagaimana penyelesaian suatu permasalahan internal atau eksternal dalam suatu perusahaan. Ya. Selanjutnya yang ketiga di sini asumsi dasar. Ya. Nah, tingkatan yang paling dalam mendasari nilai-nilai yaitu keyakinan. Yang terdiri dari beberapa asumsi dasar. Asumsi dasar dapat mencakup hubungan dengan lingkungan, hakikat mengenal sifat manusia, hakikat mengenal individu, mengenal aktivitas manusia, dan hakikat mengenai hubungan antar manusia. Jadi untuk asumsi dasar ini bagaimana nilai-nilai atau keyakinan itu sebenarnya terkait dengan individu atau manusia atau hubungan antar manusia. Selanjutnya ada fungsi budaya organisasi ya. Nah, di sini ada menurut Robbins 2011. Yang pertama, budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda yang jelas terhadap suatu organisasi dengan organisasi lain. Jadi menurut Robbins ini yang pertama untuk membedakan di antara suatu organisasi dengan organisasi lain. Jadi ada memiliki ciri khas budaya organisasi di masing-masing organisasi. Selanjutnya yang kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas
bagi anggota-anggota organisasi. Jadi adanya identitas ya, adanya identitas atau ciri khas ya bagi suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga, budaya organisasi mempermudah tumbuhnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individu. Jadi budaya organisasi bisa menumbuhkan komitmen ya, artinya ada kesepakatan yang dilakukan sebelumnya untuk suatu hal atau tujuan organisasi tersebut. Yang keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu atau mempersatukan organisasi dengan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Jadi untuk yang keempat ini bagaimana budaya organisasi itu dapat membentuk perilaku atau sikap dari karyawan tersebut. Yang kelima, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. Jadi bagaimana budaya organisasi di sini sebagai mekanisme ya, membuat dan mengendalikan atau membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ya, selanjutnya ada pendapat lain di sini menurut Pambundu ya 2012. Di sini dijelaskan bahwa fungsi budaya organisasi yang pertama itu adalah sebagai pembeda suatu organisasi terhadap lingkungan kerja atau organisasi atau kelompok lain. Yang kedua, sebagai perekat karyawan di mana budaya organisasi akan membentuk fase of belonging ya, atau merasa memiliki dan rasa kesetiaan atau loyalitas terhadap sesama karyawan. Jadi budaya organisasi ini diharapkan menumbuhkan loyalitas kepada sesama karyawan. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempromosikan sistem sosial dalam lingkungan kerja yang positif dan kondusif dari konflik serta perubahan dilakukan dengan efektif. Jadi sebagai alat promosi ya, sistem sosial, misalnya di lingkungan sosial atau lingkungan kerja yang kondusif atau positif. Ya. Selanjutnya yang keempat, di sini budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol. Ya. Budaya organisasi mengendalikan dan mengarahkan karyawan ke arah yang sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Nah, seluruh kegiatan di perusahaan akan berjalan apabila perusahaan mampu mengendalikan dan mengatur karyawan atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang kelima, sebagai integrator atau alat pemersatu sub budaya dalam organisasi dan pembeda dan perbedaan latar belakang budaya karyawan. Jadi misalnya dalam satu kantor ya atau perusahaan ada beberapa dari perusahaan yang berbeda, misalnya membawa masing-masing budaya dari perusahaan asal ya, ini di sini di kantor yang sama-sama misalnya bekerja itu dapat menjadi sebuah persamaan ya antar budaya-budaya tersebut, bisa menyatukan antar budaya yang berbeda tersebut. Selanjutnya yang keenam, budaya organisasi membentuk perilaku karyawan. Tujuan dari fungsi ini agar budaya karyawan memahami cara untuk mencapai tujuan organisasi sehingga karyawan akan bekerja lebih terarah. Ya. Yang ketujuh, sebagai sarana atau cara untuk memecah masalah perusahaan seperti adaptasi lingkungan. Jadi budaya organisasi ini bisa memecahkan masalah seperti bagaimana karyawan itu beradaptasi terhadap lingkungan atau lingkungan organisasi yang baru. Yang kedelapan, budaya organisasi berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan seperti perencanaan pemasaran, segmentasi pasar, dan penentuan positioning. Jadi misalnya bisa saja berfungsi di bidang pemasaran ya, atau perencanaan, khususnya perencanaan pemasaran. Ya. Selanjutnya sebagai alat komunikasi antara anggota perusahaan atau organisasi. Jadi dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar perusahaan atau organisasi, misalnya antar karyawan dengan pimpinan dan sesama anggota perusahaan. Selanjutnya di sini ada fungsi budaya organisasi ya. Ini menurut pendapat Grebeng ya dalam Baron dalam Priyansa 2018 ya. Yang pertama, budaya memberikan rasa identitas ya. Sama tadi dari dua pendapat ahli di atas ya, bagaimana sebenarnya budaya organisasi itu berfungsi sebagai pemberi identitas. Jadi semakin jelas persepsi dan nilai-nilai bersama organisasi didefinisikan
semakin kuat orang dapat disatukan dengan misi organisasi dan merasakan bagian penting darinya. Yang kedua, budaya membangkitkan komitmen dan misi organisasi. Jadi kadang-kadang sulit ya bagi orang untuk berpikir di luar kepentingan sendiri. Seberapa besar akan mengetahui dirinya. Ya. Apabila terdapat budaya kuat, orang akan merasa bahwa mereka menjadi bagian dari yang besar dalam organisasi tersebut dan terlibat dalam keseluruhan kerja organisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, budaya memperjelas dan memperkuat standar perilaku, budaya membimbing kata dan perbuatan pekerja, membuat jelas hal-hal yang harus dilakukan dengan kata-kata dalam situasi tertentu, terutama berguna bagi pendatang baru. Jadi bagaimana budaya organisasi itu sebenarnya bisa bermanfaat atau bertujuan untuk membantu pendatang baru. Tentunya pendatang baru di perusahaan tersebut. Jadi dari definisi beberapa ahli di atas ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan batasan untuk mengidentifikasi peran sehingga memperlihatkan pembeda yang jelas antar organisasi, memberikan identitas terhadap suatu yang lebih secara perorangan, menunjang stabilitas sistem sosial, dan dapat membantu pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Selanjutnya, di sini ada karakteristik budaya organisasi. Ya. Ini menurut Robin dan Google 2012 halaman 515. Yang pertama, karakteristik yang pertama itu inovasi dan keberanian mengambil risiko. Ya. Jadi untuk karakteristik yang pertama itu bagaimana inovasi dan keberanian mengambil risiko. Ya. Artinya sejauh mana para anggota organisasi didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Ya. Jadi misalnya terkadang-kadang ini ada orang karyawan yang menyukai tantangan. Nah, tantangan itu ya silakan dimanfaatkan untuk maksudnya bersikap inovatif atau menyukai tantangan ya, atau berani mengambil risiko. Yang kedua, karakteristik yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana anggota organisasi diharapkan untuk memperhatikan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Artinya di sini bagaimana anggota organisasi itu ya, budaya organisasi itu bisa memberikan ya atau membuat orang menjadi cermat ya, cermat analisis atau memperhatikan secara detail apa yang dikerjakan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, orientasi pada hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus kepada hasil dibanding dengan perhatian terhadap proses yang digunakan untuk meraih hasil tersebut. Jadi orientasi pada hasil. Jadi di sini yang ketiga ini, karakteristik yang ketiga itu hanya berfokus kepada hasil yang dicapai. Yang keempat, berorientasi pada manusia, yaitu sejauh mana keputusan yang dibuat oleh manajemen memperhitungkan efek terhadap anggota-anggota organisasi. Ya. Jadi bagaimana di sini memperhatikan ya atau menjelaskan terhadap efek terhadap anggota-anggota organisasi atau anggota-anggota kelompok dalam organisasi tersebut. Ya. Yang kelima, berorientasi kepada kelompok, yaitu sejauh mana pekerjaan secara kelompok lebih ditekankan dibanding dengan pekerjaan secara individu. Ya, ini kalau yang kelima ini biasanya tim ya atau tim orientasi atau teamwork ya dalam suatu perusahaan. Yang keenam, agresivitas. Sejauh mana anggota-anggota organisasi berperilaku secara agresif dan kompetitif dibanding dengan berperilaku secara tenang. Jadi misalnya ada perubahan ya, ada agresivitas yang dilakukan anggota organisasi dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut. Yang terakhir, stabilitas, yaitu sejauh mana organisasi menekankan status sebagai kontras dari pertumbuhan ya. Jadi selalu konsisten pada tujuan organisasi. Ya. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya. Nah, yang pertama di sini ada menurut Robbins 2011. Di sini yang faktor yang pertama itu adalah pengamatan perilaku ya.
pengamatan perilaku, yakni keberaturan cara bertindak dari para anggota yang tampak teramati ketika anggota organisasi berinteraksi dengan anggota lainnya. Mereka mungkin menggunakan bahasa umum, istilah, atau ritual tertentu ya. Jadi yang pertama itu tentunya pengamatan perilaku. Jadi bagaimana seorang itu mengamati tingkah laku dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, norma, yakni sebagai standar perilaku yang ada, termasuk di dalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. Jadi misalnya dalam suatu organisasi ada ketentuan atau norma atau batasan tentang sejauh mana seorang melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, nilai dominan, yakni adanya nilai-nilai yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi, misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, absensi yang rendah, atau efisiensi yang tinggi. Jadi yang ketiga ini nilai dominan ya. Nah, misalnya terkait dengan absensi atau efisiensi yang tinggi. Yang keempat, filsafat ya, yakni adanya kebijakan yang berkenaan dengan keyakinan organisasi dalam memperlakukan pelanggan atau karyawan. Yang kelima, ada aturan, yaitu adanya pedoman yang kuat dikaitkan dengan kemampuan organisasi. Ya. Jadi terkait aturan ini tentunya biasanya ada sanksi ya, jika misalnya terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Yang keenam, iklim organisasi, merupakan perasaan keseluruhan ya, yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi, tata ruang, cara berinteraksi para anggota organisasi, dan cara anggota organisasi memperlakukan dirinya dan pelanggannya atau orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada pendapat lainnya menurut kita ya, Pika 2010. Di sini yang pertama ada asumsi dasar. Jadi untuk asumsi dasar di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang mempengaruhi budaya organisasi di sini adalah yang pertama adalah asumsi dasar. Asumsi dasar berfungsi sebagai pedoman bagi anggota maupun kelompok dalam organisasi untuk berperilaku. Ya. Nah, selanjutnya ada keyakinan untuk dianut. Dalam budaya organisasi terdapat keyakinan yang dianut dan dilaksanakan oleh para anggota organisasi. Keyakinan ini mengandung nilai-nilai yang dapat berbentuk slogan atau motto, asumsi dasar, tujuan umum organisasi atau perusahaan, filosofi usaha, atau prinsip yang menjelaskan usaha. Jadi untuk keyakinan ini ya, biasanya ada motto ya, atau filosofi. Misalnya di pengadaian, diberikan contoh mungkin teman-teman sering dengar yang misalnya di pengadaian, slogannya atau mottonya itu ya, mengatasi masalah misalnya tanpa masalah ya. Nah, itu salah satu bentuknya, salah satu contohnya ya. Yang ketiga, pemimpin atau kelompok menciptakan pengembangan budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi perlu diciptakan dan dikembangkan oleh pemimpin organisasi atau kelompok tertentu dalam organisasi tersebut. Ya. Jadi misalnya pemimpinnya atau manajer itu bagaimana bisa mengembangkan budaya organisasi. Ya. Nah, artinya bagaimana menciptakan dan mengembangkan organisasi tersebut tentunya ke arah yang tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, pedoman mengatasi masalah. Dalam organisasi terdapat dua masalah pokok yang sering muncul, yakni masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Ya. Nah, jadi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Nah, kedua masalah tersebut dapat diatasi dengan asumsi dasar keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya masalah-masalah adaptasi dengan integrasi ini, eksternal dan internal ini, itu bisa diatasi dengan asumsi dasar atau keyakinan yang dianut bersama anggota organisasi. Artinya menyamakan persepsi antar anggota organisasi. Yang kelima, berbagi nilai. Dalam budaya organisasi perlu berbagi nilai terhadap apa yang paling sering diinginkan atau apa yang lebih baik atau berharga bagi seseorang. Ya. Nah, ini biasa juga ya, bagaimana seorang berbagi dalam suatu lingkungan kerja atau organisasi yang sama. Yang keenam,
pewarisan. Asumsi dasar atau keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi perlu diwariskan kepada anggota-anggota baru dalam organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku dalam organisasi atau perusahaan. Jadi ada pewarisan ya, artinya pewarisan budaya organisasi yang dilakukan di perusahaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penyesuaian atau adaptasi. Perlu adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam organisasi tersebut serta penyesuaian antar organisasi dengan kalau biasanya terkait dengan lingkungan internal dalam perusahaan, misalnya perubahan pimpinan dan lain sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembentukan budaya organisasi. Nah, jadi proses pembentukan budaya organisasi ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar ya, tentunya butuh proses yang lama untuk terbentuk budaya organisasi. Di sini yang pertama ada perjuangan. Nah, perjuangan organisasi yang telah dibentuk dan berjalan sehingga bisa berada pada puncak kesuksesan merupakan alasan disebutnya organisasi tersebut mapan atau matang. Jadi tentunya tahap pertama itu adalah bagaimana organisasi itu berjalan ya, atau mapan. Yang kedua adalah makna. Ya. Hasil yang semua telah dilakukan, dihasilkan dan dikembangkan dari waktu ke waktu telah memunculkan berbagai hal. Berbagai hal tersebut telah menarik perhatian berbagai pihak untuk diketahui karena bernilai dan berguna. Jadi misalnya bagaimana makna dari hasil ini ya. Nah, seperti misalnya ada pimpinan, karyawan dan pihak luar. Ya. Nah, merupakan penggunaan SDM dalam itu. Yang ketiga ada masukan. Masukan itu diberikan oleh siapa saja, namun ada 3 sumber yang memberi kontribusi besar bagi proses penguatan, perubahan, dan penambahan pengeluaran serta pengendalian dari budaya organisasi yang telah ada. Sumber tersebut adalah pimpinan, karyawan, dan pihak lain. Jadi inilah merupakan masukan ya dari perusahaan atau organisasi tersebut ya, seorang pemimpin, karyawan, dan pihak luar yang berkontribusi terhadap organisasi tersebut. Ya. Selanjutnya ada promosi. Setelah mendapat apresiasi dari pimpinan, hal yang dianggap sebagai budaya diberikan dan dipromosikan. Tujuannya agar semua pihak mengenal, terutama di dalam organisasi tersebut, agar semakin terbiasa. Jadi promosi ini tujuannya untuk pengenalan budaya, khususnya dalam organisasi tersebut. Yang ke-6 diterima. Hal tersebut adalah semua pihak melakukan atau bertindak sesuai dengan budaya yang ada. Bila hal yang dipromosikan menjadi diterima, bila terus-menerus dipertahankan maka akan menjadi kebiasaan. Ya. Selanjutnya ada budaya organisasi ya. Ini adalah merupakan hasil akhir. Ya. Dari kebiasaan tersebut, hal tersebut dipatenkan menjadi budaya organisasi dan budaya tersebut menjadi identitas yang jelas, tetapi tetap bagi organisasinya. Jadi sudah menjadi produk atau keluaran dari organisasi tersebut. Ya. Selanjutnya di sini ada proses pembentukan budaya organisasi yang menurut pendapat lain. Ini menurut Dell dan Kennedy dalam Timotius 2014 ya. Yang pertama ada lingkungan usaha. Jadi lingkungan usaha merupakan yang menentukan terhadap apa yang harus dilakukan perusahaan agar bisa berhasil. Lingkungan usaha yang berpengaruh antara lain meliputi produk yang dihasilkan, persaingan, pelanggan, teknologi, pemasok, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Itu terkait dengan lingkungan usaha. Jadi ini pendapat lain ya tentang proses pembentukan budaya organisasi. Selanjutnya yang kedua nilai-nilai. Nilai-nilai adalah keyakinan dasar yang dianut oleh sebuah organisasi. Nilai-nilai inti yang dianut bersama oleh anggota organisasi antara lain dapat berupa slogan, moto, dan dapat berfungsi sebagai jati diri dan harapan konsumennya.
Jadi nilai-nilai ini biasanya berfungsi tadi itu yang saya jelaskan, slogan atau motto dari suatu perusahaan atau organisasi ya. Yang ketiga, pahlawan. Pahlawan adalah tokoh yang dipandang berhasil mewujudkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada ritual. Ritual merupakan tempat di mana perusahaan secara simbolis menghormati pahlawan-pahlawan. Terus yang kelima, jaringan budaya. Jaringan budaya adalah jaringan komunikasi informal yang pada dasarnya merupakan saluran komunikasi primer, fungsinya menyalurkan informasi dan memberi interpretasi terhadap informasi. Melalui jaringan formal, kehebatan perusahaan diceritakan dari waktu ke waktu. Ya. Jadi di sini pembentukan budaya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sekejap ya. Namun memerlukan waktu dan bahkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat menerima nilai-nilai baru dalam organisasi. Setelah mapan budaya, organisasi sering mengabadikan dirinya dalam sejumlah hal ya. Misalnya calon anggota kelompok mungkin akan disaring berdasarkan kesesuaian nilai dan perilaku dengan budaya organisasi. Kepada anggota organisasi yang baru terpilih bisa diajarkan gaya kelompok secara eksplisit. Kisah atau legenda histori bisa diceritakan terus-menerus untuk meningkatkan setiap orang tentang nilai-nilai kelompok dan apa yang dimaksud dengannya ya. Jadi untuk budaya organisasi ini sebenarnya tidak bisa ya jadi dibentuk secara cepat ya, jadi butuh proses khususnya proses yang lama yang mungkin ya yang diceritakan secara terus menerus oleh organisasi tersebut yang misalnya kepada pendatang baru dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada perbedaan ya, antara budaya yang kuat dengan budaya yang lama. Ini menurut Robbins ya 2010. Nah, di sini jelaskan yang pertama ada 4 ya, ada 4 indikator. Misalnya untuk budaya yang kuat. Yang pertama nilai-nilai yang diterima secara luas oleh seluruh anggota organisasi. Sementara untuk budaya yang lemah itu adalah nilai-nilai hanya dianut oleh segolongan orang saja di dalam organisasi, biasanya kalangan manajemen pusat. Jadi kalau kita mau lihat misalnya budaya organisasi itu lemah atau kuat ya. Jadi kalau misalnya budaya organisasi itu hanya dijalankan oleh manajemen puncak seperti manajer, pimpinan atau wakil-wakil misalnya atau wakil pimpinan ya hanya berjalan di tingkat manajemen puncak saja, itu termasuk budaya yang lemah ya. Terus yang kedua, budaya memberikan pesan yang konsisten pada karyawan mengenai hal yang dipandang berharga dan penting ya. Sementara untuk budaya yang lemah, budaya memberi pesan yang saling bertolak belakang mengenai apa yang dianggap berharga dan penting. Ya. Jadi itu tentunya sangat berbeda ya. Selanjutnya yang ketiga, para karyawan sangat mengidentifikasikan jati diri mereka dengan budaya organisasi. Sementara untuk budaya yang lemah, para karyawan tidak begitu peduli dengan identifikasi budaya organisasi mereka. Nah, selanjutnya yang keempat, terdapat kaitan yang erat antara penilaian nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Tidak terdapat kaitan yang erat di antara penerima nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Jadi budaya organisasi yang lemah sebagai tingkat budaya di mana setiap orang memiliki nilai-nilai yang berbeda terhadap ketidakjelasan akan tujuan-tujuan dan prinsip yang menandasi setiap keputusan perusahaan. Jadi menurut Robbins ini ya dapat digambarkan bahwa sebagai budaya yang menanamkan nilai-nilai utama organisasi secara kokoh dan kuat dan diterima secara luas di kalangan karyawan, memiliki pengaruh lebih besar dibanding dengan budaya yang lemah. Bahwa budaya organisasi yang kuat adalah budaya yang dipegang secara intensif, mendasar dan kokoh, dianut secara luas, secara jelas dan diwariskan. Ketika suatu organisasi memiliki budaya yang kuat, karyawan akan memberikan kesetiaan yang lebih besar dibanding dengan organisasi dengan budaya yang lemah.
Nah, selanjutnya kita pindah ke indikator budaya organisasi. Jadi untuk indikator budaya organisasi ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Robbins dalam Sudarmanto 2014, di sini yang pertama bagaimana inovasi dan keberanian mengambil risiko, ya, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko, ya. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yaitu sejauh mana karyawan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal yang detail, ya. Artinya dalam bekerja bagaimana karyawan tersebut memperhatikan, ya, misalnya dalam pengetikan surat, dokumen dan lain sebagainya, perhatikan penggunaan kata baca dan lain sebagainya. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut, ya. Selanjutnya yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen dalam mempertimbangkan efek dari hasil karyawan dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan karyawan dalam organisasi penting, ya, pada individu-individu daripada, maksudnya kepentingan di sini lebih diutamakan untuk kepentingan tim daripada kepentingan individu. Keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap inovatif, agresif, dan komunikatif ketimbang santai, ya. Jadi misalnya selalu ada hal atau target yang dikerjakan dalam suatu hari di kantor tersebut atau di karyawan tersebut, ya, atau di organisasi tersebut. Yang ketujuh, stabilitas, sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi dengan menekankan dipertahankannya status quo dibanding dengan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi yang ketujuh ini bagaimana selalu menjaga stabilitas, ya, tentunya stabilitas dalam lingkungan internal organisasi tersebut, ya. Selanjutnya ada indikator budaya organisasi menurut Sulaksono, ya, ini 2015. Yang pertama, inovasi memperhatikan risiko. Semua karyawan dan pimpinan dapat memiliki perhatian terhadap segala bentuk risiko yang timbul yang membuat adanya kerugian dan tuntutan pihak lain, ya. Yang kedua, memberikan perhatian pada setiap masalah dalam melakukan pekerjaan. Jadi perusahaan dapat mengenali setiap masalah yang timbul serta dapat memecahkannya secara cepat, ya. Ini biasanya harus diperhatikan atau dilihat oleh seorang pimpinan, ya, bagaimana masalah yang timbul itu bisa diselesaikan secara cepat, ya, agar tidak berlarut-larut dalam suatu organisasi. Selanjutnya, berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Perusahaan memiliki target pekerjaan secara jelas serta adanya pengawasan dari supervisor untuk mencapai target tersebut. Jadi tentunya misalnya dalam suatu organisasi, ya, biasanya diadakan rapat misalnya setiap kali 1 kali 6 bulan atau 1 kali setahun, ya, untuk mengukur sejauh mana kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, berorientasi pada semua kepentingan karyawan. Perusahaan melalui supervisor dapat memperhatikan segala bentuk kebutuhan kerja karyawan, baik fasilitas maupun kompensasi, dan dapat memenuhi dengan cepat. Ya, jadi untuk yang keempat ini, ya, bagaimana kebutuhan, ya, karyawan bisa dipenuhi oleh organisasi atau seorang supervisor, ya. Seperti misalnya kompensasi, ya, bagaimana gaji, upah dan lain sebagainya yang harus dipenuhi kalau misalnya sudah mencapai waktu untuk pembayaran gaji atau karyawan atau upah karyawan tersebut, ya. Yang kelima, agresif dalam bekerja. Karyawan selalu dapat bekerja dengan giat dengan cara-cara yang efektif tanpa adanya waktu yang terbuang. Jadi selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk bekerja secara maksimal. Yang keenam, mempertahankan dan menjaga stabilitas kerja. Karyawan harus selalu menjaga kondisi kesehatan serta meningkatkan ilmu pengetahuan sehingga tetap dapat bekerja secara prima. Jadi selalu ada namanya belajar dan belajar, ya, untuk meningkatkan pengetahuan atau bekerja secara prima. Selanjutnya ada dampak budaya organisasi, ya. Ini menurut Robbins. Yang pertama, budaya organisasi membentuk perilaku
staf dengan mendorong pencampuran ya atau core values ya, dan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Ya. Jadi untuk dampak budaya organisasi yang pertama ini, bagaimana budaya sebenarnya itu bisa membentuk perilaku ya, khususnya perilaku di karyawan. Seperti misalnya bagaimana menyelesaikan konflik atau kontrol yang terjadi di perusahaan tersebut. Yang kedua, budaya organisasi membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi budaya organisasi yang kedua ini yaitu diharapkan mampu sebagai pembeda ya antara suatu perusahaan atau organisasi dengan perusahaan atau organisasi lain. Yang ketiga, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Ya. Jadi misalnya itu dapat berfungsi sebagai identitas ya. Misalnya seorang merasa bangga, misalnya bekerja misalnya di perusahaan A ya. Nah, jadi ada identitas yang melekat di dalam dirinya. Sebagai contoh misalnya seorang yang bekerja sebagai pilot ya, pekerjaan yang memerlukan ya keterampilan atau kecerdasan yang sangat tinggi sehingga dapat memberikan kebanggaan tersendiri bagi anggota keluarga atau bagi individu anggota organisasi tersebut ya. Oke, saya kira itu ya cukup untuk pertemuan hari ini ya, kurang lebih 49 menit ya. Saya agak percepat tadi karena